Kenapa kita tertarik pada pasangan tertentu? Apakah kamu pernah merasa bahwa hubungan yang kamu jalani sering memiliki pola yang serupa? Atau mengapa kamu selalu tertarik pada tipe orang tertentu meskipun hubungan itu tidak selalu sehat? Jawabannya mungkin ada di masa kecil kamu. Psikolog dan ahli trauma seperti Gabor Mate percaya bahwa cara kita mencintai dan siapa yang kita cintai berakar dari hubungan kita dengan orang tua atau pengasuh di masa kecil. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana trauma masa kecil, bahkan yang tampaknya kecil, membentuk cara kita mencari validasi, cinta, dan penerimaan dari pasangan. Bagian 1, apa itu trauma kecil? Saat mendengar kata trauma, banyak dari kita mungkin membayangkan peristiwa besar atau tragis seperti kekerasan, pelecehan, atau kehilangan orang yang kita sayangi. Namun, trauma tidak selalu tentang peristiwa besar. Menurut Gabor Mate, ada 2 jenis trauma. Trauma besar, big T trauma, seperti kekerasan atau kehilangan besar, dan trauma kecil, small t trauma, seperti perasaan tidak cukup dicintai, diabaikan, atau tidak diterima ketika kecil. Trauma kecil ini seringkali tidak terlihat, namun dampaknya bisa bertahan seumur hidup. Contohnya, jika kamu merasa selalu menjadi anak baik untuk mendapatkan perhatian orang tua, kamu mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta harus diperjuangkan. Jika kamu merasa diabaikan saat kecil, kamu mungkin tumbuh mencari pasangan yang memberi kamu perhatian penuh. Atau sebaliknya, pasangan yang juga cenderung mengabaikan kamu karena itu pola yang familiar bagi kamu. Bagian 2, teori validasi dan koneksi Gabor Mate. Menurut Gabor Mate, manusia adalah makhluk yang sangat membutuhkan koneksi. Di masa kecil, kebutuhan terbesar kita adalah cinta dan penerimaan dari orang tua atau pengasuh. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan baik, kita mulai mencari pengganti di masa dewasa, terutama dalam hubungan romantis. Apa artinya? Kita cenderung memilih pasangan yang mencerminkan pola hubungan kita dengan orang tua kita, baik itu pola yang sehat ataupun tidak. Pasangan kita kemudian menjadi cermin dari luka yang belum sembuh. Kita mencoba memperbaiki luka masa kecil itu melalui mereka, meskipun seringkali ini terjadi tanpa kita sadari. Contoh pola yang paling umum adalah mengulang pola orang tua yang tidak responsif. Jika orang tua kamu cenderung dingin atau tidak responsif, kamu mungkin memilih pasangan yang sulit diakses secara emosional. Kenapa? Karena kamu berusaha menyelesaikan luka lama dengan memenangkan cinta dari seseorang yang mirip dengan orang tua kamu. Kemudian pencarian validasi berlebihan. Jika kamu merasa diabaikan atau dibanding-bandingkan saat kecil, kamu mungkin mencari pasangan yang selalu memuji dan memberikanmu validasi. Dan juga ketergantungan emosional. Jika kamu tumbuh dengan ketergantungan emosional pada orang tua, kamu mungkin cenderung menjadi sangat membutuhkan dalam hubungan. Atau sebaliknya, takut terlalu dekat. Menurut attachment theory oleh John Bowlby, ini adalah dasar dari gaya keterikatan, yaitu attachment style kita. Secure attachment, aman. Jika kebutuhan cinta kamu terpenuhi dengan baik, kamu cenderung membangun hubungan yang sehat. Anxious attachment, atau cemas. Jika cinta kamu tergantung pada usaha untuk mendapatkannya, kamu cenderung menjadi pasangan yang terlalu membutuhkan. Avoidant attachment, atau menghindar. Jika kamu merasa cinta itu menyakitkan atau tidak bisa diandalkan, kamu mungkin menghindari keterikatan emosional. Bagian 3, mengapa kita memilih luka yang familiar? Mungkin kamu bertanya-tanya, kalau itu menyakitkan, kenapa saya terus memilih pasangan yang mengulang pola masa kecil saya sendiri? Jawabannya ada di otak kita. Rasa familiar memberikan rasa aman. Otak kita cenderung mencari sesuatu yang familiar, bahkan jika itu tidak sehat. Jika pola cinta masa kecil kamu melibatkan rasa tidak aman, otak kamu mungkin menganggap itu sebagai hal yang normal. Kemudian upaya untuk menyelesaikan masa lalu. Dalam psikologi, ini disebut repetition compulsion. Kita terus mengulang pola lama dengan harapan kali ini hasilnya berbeda. Contohnya, kamu mungkin tertarik pada pasangan yang emosionalnya tertutup. Berharap kali ini kamu bisa membuat mereka membuka diri, sesuatu yang mungkin kamu harapkan dari orang tua kamu saat kamu kecil. Kemudian trauma yang tidak sembuh menarik trauma lainnya. Kita sering tanpa sadar tertarik pada orang yang juga membawa luka mereka sendiri. Sehingga hubungan menjadi ajang perjuangan emosional, bukan tempat untuk saling mendukung. Bagian 4, langkah praktis untuk mengatasi pola yang terbentuk dari trauma masa kecil. Memahami bahwa pola hubungan kita dipengaruhi oleh trauma masa kecil adalah langkah awal yang sangat penting. Namun yang tak kalah penting adalah tindakan nyata yang kita lakukan untuk mengubah pola-pola tersebut dan membangun hubungan yang lebih sehat. Berikut adalah beberapa langkah praktis yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi pola hubungan yang dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil dan membangun kemandirian emosional yang lebih sehat. Yang pertama adalah refleksi diri dengan jurnal atau meditasi.
Kamu bisa coba untuk menulis jurnal atau melakukan meditasi untuk menggali lebih dalam tentang pengalaman masa kecilmu dan bagaimana hal itu memengaruhi hubunganmu saat ini. Tanyakan pada dirimu sendiri apa yang kamu cari dari seorang pasangan, apakah itu berdasarkan kebutuhan yang belum terpenuhi saat masih kecil, apa yang kamu rasakan saat partnermu tidak memenuhi harapanmu. Proses refleksi ini membantu kita untuk lebih sadar dan tidak terjebak dalam pola yang sama berulang kali. Menulis tentang perasaan dan pengalaman kita bisa membuka pikiran dan membantu kita menemukan pola yang tidak kita sadari sebelumnya. Langkah kedua adalah berkembang melalui terapi atau konseling. Jika kamu merasa kesulitan untuk mengatasi perasaan atau trauma masa kecilmu sendiri, berbicaralah dengan seorang terapis atau konselor bisa menjadi langkah yang sangat penting. Terapis akan membantu kamu untuk memahami lebih dalam tentang pola perilakumu ini dan memberikan alat atau teknik untuk mengubahnya. Ini bukan tentang memperbaiki atau mengubah siapa dirimu, melainkan tentang memahami diri lebih baik dan menemukan cara untuk berhubungan dengan pasanganmu secara lebih sehat. Konseling dapat memberikanmu ruang aman untuk mengungkapkan perasaan dan memproses trauma masa lalumu. Langkah ketiga adalah coba belajar mengatur harapan dalam hubungan. Kadang-kadang kita membawa harapan yang tidak realistis ke dalam hubungan kita sendiri, yang sebenarnya berasal dari kebutuhan emosional masa kecil kita yang belum terpenuhi. Jadi kita harus pelajari untuk mengatur harapan kita sendiri dengan cara yang lebih sehat. Misalnya, daripada berharap pasangan selalu memperhatikan kita secara terus-menerus, cobalah untuk mengenali dan memenuhi sebagian kebutuhan kita sendiri. Ini bisa berarti memberi diri waktu untuk sendiri, menikmati kegiatan yang memberi kebahagiaan pribadi, atau mencari cara lain untuk merasa dihargai tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pasangan kamu. Langkah keempat adalah menghargai kemandirian emosionalmu. Ini artinya belajar untuk mengatasi perasaan sendiri dan menemukan kebahagiaan dalam dirimu. Bukan hanya melalui pasanganmu dan hubunganmu. Kemandirian emosional adalah kemampuan untuk merasa utuh tanpa mengandalkan orang lain untuk merasa dihargai atau dicintai. Hal ini tidak berarti kamu harus menghindari hubungan, tapi kamu harus belajar untuk mencintai dan menerima dirimu sendiri terlebih dahulu. Langkah kelima adalah mengkomunikasikan kebutuhan emosionalmu secara terbuka. Karena terkadang kita mengharapkan pasangan kita bisa membaca pikiran kita. Namun tidak semua orang bisa tahu apa yang kita butuhkan jika kita tidak pernah memberitahunya. Jadi cobalah untuk berbicara tentang apa yang kamu butuhkan dalam hubungan tanpa merasa takut untuk menjadi rentan. Ini bisa melibatkan berbicara tentang bagaimana kamu ingin dihargai, kapan kamu membutuhkan ruang pribadi, atau kapan kamu ingin lebih banyak perhatian. Dengan berkomunikasi dengan terbuka, kamu bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih seimbang. Proses ini tidak akan mudah dan perubahan tidak terjadi dalam satu hari. Namun dengan refleksi diri, terapi, dan keterbukaan untuk belajar, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih sehat dan lebih sadar, baik dengan pasangan kita maupun dengan diri kita sendiri. Ingatlah, kamu tidak perlu menyembunyikan atau mengabaikan masa lalumu, karena dengan memahami dan merangkul pengalaman itu, kamu bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk dirimu dan hubunganmu. Pilihan pasangan kita seringkali mencerminkan luka yang belum sembuh. Namun itu bukan akhir dari cerita. Dengan menyadari pola, menyembuhkan luka masa kecil, dan berusaha untuk menjadi lebih sadar, kamu bisa membangun hubungan yang sehat dan mendalam. Jika kamu merasa bahwa video ini menginspirasi dan bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Kolom komentar selalu terbuka untuk kita diskusi, dan video ini sampai sini aja.